Suratul khutbataini asyaratun utawi pirang-pirang syarat khutbah loro iku 10. Atau aratu anil hadasain sewiji suci saking hadas loro alas gori nyatani hadas kang cilik wal akbari lan hadas kang gede. Wa ta'aratu anil najasati lan to'ak lan suci saking najis bisaubing dalam dodoti wal badani lan badani wal makani lan panggonani wasadul aurati lan nutupi aura wal qiyamu al qadiri lan ngadap ing atas yung kang kawasa wal julus bainahuma faqatumani nati salat lan lunggu ing dalam mata khutbah loro ing dalam saluring tumakninae salat. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih dikasih panjang umur oleh Allah, masih dikasih badan sehat, dan juga masih dikasih ribuan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini kita berkesempatan di rumah Bapak Tatang. Jadi malam ini double, satu pengajian, kedua katanya selamatan Yunatin. Berarti ntar Riki berkatnya 2. Udah gitu. Dan jadi malam ini kita acara Yunatin sama pengajian. Jadi Yunatin ini salah satu daripada min sya'airin Islam, syiar daripada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita bahas, Yunatin ini sudah berlaku dari zaman Nabi sebelum Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, itu mulai berlakunya aturan Yunatin. Itu keadaan berlakunya zaman Nabi Ibrahim. Itu setelah Kangjeng Nabi Ibrahim diangkat jadi Rasul. Berarti kan udah umur 40 tahun. Tuh makanya takut nanti dipuri ada yang belum sunat udah umur 40 tahun dan malu-malu sunat aja. Takut dokter nggak mau hasil setiap Yunatin, mang dia alatnya apa? Dan jadi Kangjeng Nabi Ibrahim setelah diangkat jadi Rasul, nah nggak lama kemudian turunlah keadaan instruksi ataupun ayat yang harusan untuk keadaan penyunatan. Itu Nabi Ibrahim nggak mundur satu langkah, nggak maju satu langkah, langsung tengok nyari alat tajam buat sunat. Pas di atas kepala dia ada kampak, itu langsung diambil kampak. Nah kapunya nyari guanjal langsung diguntung. Emang nggak semua, kalau semua mau waduh kata Eko yang di rumah dia mau ukurannya. Makanya Yunat itu diatur. Awalnya mah dulu waktu awal sekali berjalan itu cukup ujungnya doang, asal air bisa keluar. Nah setelah diteliti kayaknya kurang nyaman kadang-kadang. Nah kadang-kadang tuh selaputnya turun ke bawah terhalangi, ditingkatin lagi setengahnya.
Nah setelah diteliti kurang nyaman. Nah ini timbullah keputusan terakhir selaput yang mengurungi. Nah itu usahakan dihabisin supaya nanti helmnya kelihatan terbuka. Itu batasan nyulatin. Bapak ya takutnya ntar nyunat semuanya dibuntungin, tinggal batangnya doang. Itu enggak seru kali helmnya mari. Waduh, paling kata yang di sono katanya ini sih apa? Justru itulah gugurinya. Jadi berjalan nanti lelaki sama, nah perempuan juga sama, perempuan juga wajib disunatin. Lantaran kalau perempuan nggak disunatin, nanti efeknya tuh keadaan apa syahwatnya nggak bisa terbendung. Man perempuan mah cukup sedikit tuan. Apa nyari? Ah? Biasanya ibu bisa nanti tahu mas sedikit tuan. Jawernya sedikit dibuang. Tujuannya mah untuk keseimbangan antara syahwat perempuan dengan syahwat laki-laki. Tuh inilah diantara kesempurnaan syariat Kang Nabi kita, Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh untuk menjaga keharmonisan keluarga diatur oleh agama. Makanya kalau ada orang membahasakan wah Al-Quran kurang sempurna, Al-Quran kurang bisa menjawab keadaan tantangan zaman, nah ini bodoh. Lantaran di Al-Quran lo kumpul semua, tinggal kita siapa pun nggak ngagalin. Atau kita kadang-kadang baru bisa tahu mana dari keadaan kumpulan terjemah udah bangga diri, merasa gualah ahli tafsir, gua ahli hadis, padahal masih jauh dulu untuk menggali Al-Quranul Karim. Jadi kita doakan mudah-mudahan keadaan putra Pak Tatang itu saudara Maiza diberikan anak yang soleh, berbakti kepada nusa bangsa dan agama, dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, ditandai dengan keadaan yunatin alias dididik ikutin syariat Kang Nabi kita, Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah sebentar lagi kita akan memasuki pergeseran tahun Islam. Nah keadaan tahun Islam yang diduduki dengan keadaan tahun Hijriah, alias hijrahnya Kang Nabi kita, Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah dalam rangka ilahi kalimatullah. Kok kenapa Kang Nabi kita hijrah? Kan di Mekah kan ada Baitullah, Mekah kan negara keadaan mulia. Kok kenapa hijrah? Apakah Nabi kita nggak suka dengan negara Mekah? Ada Baitullah, bukan nggak suka. Rong-rongan, benturan, ataupun keadaan tantangan siar agama semakin sulit. Nah bahkan Kang Nabi melihat langsung keadaan para sahabat, banyak yang dicambuk, banyak yang disiksa, bahkan banyak yang dibunuh oleh orang kafir. Nah gara-gara keadaan mempertahankan agama Allah, yaitu agama Islam. Tuh gimana sikap sahabat? Tetap kata sahabat, biarin saya mau walaupun mati, yang penting ada dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Tuh pemandangan semakin lama desakan kafir semakin tiada. Akhirnya Kang Nabi rasa prihatin melihat sahabat, nah mulai dihijrahkan, hijrah pertama ke Habsyah. Nah setelah berangkat ada sebagian lagi disuruh duluan hijrah ke Madinah.
Adapun Kanjeng Nabi kan nunggu instruksi, menunggu instruksi dari Allah kapan keadaan turunnya. Nah, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, pas pada malam hari menjelang pertengahan, maka Jibril memberikan Nabi kita. Kata Jibril, ya Muhammad, silakan kamu hijrah sekarang juga ke Madinah. Nah, disitulah mulai Kanjeng Nabi manggil Sayyidina Ali untuk menjaga rumah dan manggil Abu Bakar Siddiq untuk mendampingi hijrah ke Madinah. Tuh, inilah awal daripada hijrah. Cuma nggak langsung transit dulu di Gua Hiro lantaran takut tercium oleh keadaan orang-orang kafir. Nah, setelah di Gua Hiro dapat beberapa hari barulah menuju Madinah. Nah, setelah datang ke Madinah disambut hangat oleh keadaan para sahabat. Para sahabat, baik sahabat yang duluan hijrah disebutnya Muhajirin, ada sahabat yang asal Madinah disebutnya sahabat Ansor, disambut dengan gembira. Nah, disitulah mulai berjalan hitungan Islam disebutnya tahun Hijriah. Jadi mas sebatas wawasan, takut besok lusa anak kita nanya, kata anak kita, ayah, kalau tahun Hijriah sih kira-kira gimana ceritanya? Oh, itu mah dulu keadaan sobat represi kenegaraan. Kata anak kecil kan nggak tahu. Pas di sekolah ada pelajaran kayak tadi, diisi kayak dia. Wah, gue udah tahu nih. Pasti pontang nol sih. Kata bapak gue katanya dulu zaman Kang Nabi represi ke anu. Wah, bapak gue bodoh kalau gitu. Tuh, jangan sampai kita dibodoh oleh anak kita, ala kadar kita. Oh, berarti Hijriah, perpindahan Kanjeng Nabi kita ke kota Madinah dalam rangka lillahi kalimatillah. Nah, itu secara hakikinya Kanjeng Nabi hijrah. Nah, gimana umatnya? Apakah masih ada aturan hijrah? Masih berjalan. Nah, contoh kecil nih, kita nih, ini menjunggati hijrah. Biasanya jam segini nih, biasanya kira-kira pada zaman di rumah ngapain? Oh, kata sedikit sampai gang tasbih Ustaz. Megang doang, megang. Nah, bahkan ada sebagian lagi, bahkan si mama saya jam segini mah, bukan ngadepin Quran ayah dibaca enggak? Ngadep doang. Nah, kita jam segini biasanya nih, kan juga orang polisi, orang sono, ada yang melihat TV ayah, ada yang nyetel HP ayah, mending nyetel HP-nya tausiah atau ngaji Quran mari. Ini mah pada tonton nongol dua-duanya gunung kembar. Mantap ini mah nih. Kayaknya masih kental ini. Tuh, kebiasaan dari orang sono kayak ginian. Tapi alhamdulillah kita malam ini jam segini datang ke rumah Pak Tatang, niatnya telah berilmi. Ini menjunjung hijrah. Walaupun tahapannya tahapan yang paling rendah, tapi kan lumayan kita udah hijrah, menghijrahkan diri kita untuk mengurangi keadaan maksiat. Apalagi kita terus semakin hari kita semakin ditingkatin. Mana kemarin mah hobi gua aliatnya keadaan hiburan, kadang-kadang dangdutan, apalagi kalau videoannya mulus nopo mata nggak mau gitu ngotot saya. Tapi alhamdulillah sekarang mas setelah gua ngaji tuh gua buang semua darutan yang tadi lantaran udah nggak punya duit. Nah, itu namanya hijrah. Meninggalkan kebiasaan maksiat, kita enggak hijrah. Atau kemarin mah kita ngikutin nafsu kita, nggak dengar surah ajan cuek, nggak dengar pengajian sebodoh, nggak dengar ucapan kiai kesunahan puasa cuek. Sekarang kita hijrahin diri kita, nggak, sekarang gua mau berjamaah, sekarang gua mau keadaan baca Quran dong ngaji, itu juga hijrah.
hijrah maknawi, meninggalkan kebiasaan nafsu maksiat, sekarang kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya awal kita di diri kita kalau nggak dipaksa hijrah ke jalan Allah, yani saya nauzubillah min zalik, ujungnya bakal celaka. Nah inilah perincian daripada kade hijrah. Secara hakikatnya jelas kanjeng Nabi hijrah, secara maknawinya ini kita umatnya nih masih dianjurkan untuk hijrah. Apalagi kalau kita dikaruniai keadaan putra ataupun putri, ayo kita hijrahin putra putri kita. Kemana? No, ada pengajian, contoh blok sini, sama gurunya Ustazah Riki andainya. Ustaz. Nah, dari kita ngajar ngaji, ayo kita hijrahin ke sono. Kita datang ke rumah Ustaz, tolong nitipin anak saya supaya mau ngaji. Itu juga sama itu. Nah beres bisa baca Quran. Nah kita pesantrenin kemana aja yang kira-kira kita suka, hijrah juga sama. Nah setelah itu terus kita arahkan berjuang di agama Allah, ini juga sama hijrah. Itu nanti ujung-ujungnya putra putri kita insya Allah ke depan akan meneruskan perjuangan kita dalam langkah ilahi kalimat. Nah makanya yang sering saya dongengin, nah kita berjuang ibadah kepada Allah mah nggak usah kita jadi ustadaya, nggak usah kita jadi kiai aja, nggak usah, banyak jalan. Contohnya nih, andainya kita dinasibin jadi karyawan, nah disitulah peluang ibadah kita. Ustaz karyawan mah jangan megang tasbih, jangan megang Quran, cuma megang mungkin kerjaan, mesin dan yang lain. Nah kita niatnya, saya mau kerja niatnya untuk ngasih nafkah keluarga, jangan sampai jadi fakir, ujung-ujung kan minta-minta. Tuh kita niat yang tadi kelihatannya kerja, di mata Allah kita ibadah. Andainya kita dagang niatnya sama buat mencukupi kebutuhan keluarga, lebihnya dikitakan ada masjid, dikitakan ada musola, dikitakan banyak fakir miskin, anak yatim, ayo kita sumbang. Tuh usaha kita ini di mata Allah dapat nilai ibadah. Nah termasuk bini-bini kita di rumah, jangan dianggap dia nggak punya ibadah. Lantaran dalam suatu keluarga kalau nggak ada dukungan dari bini nggak bakal sukses, nggak bakal sukses. Baik ini kadang-kadang obong-obong julukannya jadi raja itu sama bini udah kayak kucing sama anjing. Jangan, justru bini ini sangat mendukung. Coba jajal, andainya ada Riki tadinya rajin berjamaah, rajin baca Quran, gara-gara bininya pundung, malam Noel dikasih pantan, pengen hidup kopi, kata dia, kayak punya kaki ayah, kan senang. Ayo coba, pengen sarapan, langsungnya, tuh beras, tugas tuh, masak sendiri. Kata si Riki, yang tadinya mah dur zohor berangkat ke masjid, dur azan asar berangkat ke masjid, sekarang puyah lantaran ngeliat yang di rumah manyun ayah. Tuh inilah, oh berarti seorang istri sangat mendukung, membantu keadaan perjuangan sang suami. Atau jangan-jangan sekelas kita Ustaz Kiai, kalau istri juga nggak dukung nggak bakal sukses, nggak bakal sukses. Taruh itu sekelas kita maka lah. Nah kita lihat kanjeng Nabi kita, keadaan Siti Khadijah luar biasa mendukungnya. Setelah pupus dinyambung dengan keadaan Siti Aisyah luar biasa mendukungnya. Sukseslah perjuangan Nabi kita. Kanjeng Nabi Adam didukung oleh istrinya, sukses. Kanjeng Nabi Ibrahim, seluruh deretan Nabi dan Rasul, nah itu semuanya atas dukungan seorang istri.
Makanya itulah hebatnya keadaan istri yang mendukung perjuangan suami, baik dalam rangka keadaan siar agama atau mengayomi keadaan kekeluargaan. Mudah-mudahan keadaan para istri kita, nah ini semuanya mendukung perjuangan kita. Tujuannya supaya nanti maut masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah malam ini tema pengajian kita mengenai syarat keadaan membaca dua khutbah. Nah syarat membaca dua khutbah itu jumlahnya ada 10. Yang pertama at-thaharatu anil hadasain, harus suci daripada dua hadas. Nah, seandainya kita dinasibin jadi keadaan khotib alias orang yang suka baca khutbah, kemudian persyaratan ini. Anehnya lah, gua mau bukan ustadz ini, gak pernah baca khutbah, gua usah tahu lah. Tetap kalau bicara tahu mah harus. Elaknya, alasannya apa? Suatu saat dibutuhin, nah kita kan enak bisa mengisi kekosongan. Atau enggak mengisi kekosongan mah. Kalau kita tahu, kita bisa memantau keadaan orang yang baca khutbah, kira-kira akur enggak, pas enggak persyaratannya. Nah yang pertama harus suci daripada dua hadas, baik hadas kecil ataupun hadas gede. Nah andainya Ustaz Danu pas giliran baca khutbah, nah kita tahu bahwa dia statusnya enggak suci, baik dia nggak punya wudhu atau wudhu ada, dia punya hadas besar. Dia punya hadas besar, iya itu menurut kemungkinan contohnya seperti Riki jadwal Jumat ini baca khutbah, udah rapi, sorban udah dipakai, jubah udah dipakai, bahkan udah pokoknya habaib mengalah lah sama dia, sehingga dia datang ke masjid dia mau minggu semua, anggapnya Habib datang, nggak taunya di denim Abuya yang datang. Nah dan masuk jam 11 beres keadaan salat sunnah pikiran. Nah selama menunggu keadaan datang waktu Jumat, ya maklum lah namanya Ustaz Serep atau Ustaz imitasi, pikirannya kan macam-macam. Nah tangannya memegang tasbih, mulut kenyang-kenyang, pikirannya ngahaya. Kata dia, tadi si kurungan kuning orang mana ya? Itu kayaknya mau mulus itu. Ngelihat depannya kayaknya. Terus ayah ke bawah, pas geser, agak lengket ini, ternyata BW alias keluar. Nah posisi dia keluar alias keluar sperma, berarti kan punya junub. Kata dia punya junub ini gua. Sementara Riki pas Jumat itu giliran baca khutbah. Nah itu gimana? Nah itu jangan maksain naik walaupun memang dapat giliran. Solusinya mundur, serahin. Aduh maaf dah, saya nggak bisa hari ini. Memang ada apa? Alasan apa aja lah. Nggak percaya ya bilangin saya punya junub. Kok bisa junub bisa gitu sih? Tadi lagi juga ayah. Tuh kalau kita tahu kan enak. Coba kalau kita nggak tahu, lah kata dia nggak ada yang tahu inilah. Udah bawa paksa aja pada gua malu. Nah malu di hadapan orang kita beban. Tapi lihatin nanti di hadapan Allah, orang yang beginian itulah sebutnya orang yang berwajah ustaz, berwajah kiai, ternyata kolbunya enggak percaya dengan maha taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang pertama, baik kalau enggak punya hadas kecil atau punya hadas besar, ini jangan maksain keadaannya. Ini mah bukan kita. Contohnya kita ngerendeng sama Ustaz Danu ngobrol-ngobrol dari jam 11.
dia kentut juta ya. Kata dia, panggil, saya nggak kuat kalau saya kentut. Oh ya nggak apa-apa lah selama ini. Ngobrol lagi di situ. Ada mesti ngobrol. Bukannya dia keluar berwudu. Kenapa dia pindah ke depan? Kata kita, susah udah wudu belum ya? Setahu kita dia kayaknya ngobrol. Wah, bahaya nih. Kalau ukuran dia baca khotbah, biasa-biasa rusak semua. Ternyata benar. Dia ke depan langsung naik mimbar. Naik mimbar siap untuk membaca khutbah. Sedangkan kita kan tahu bahwa dia itu tadi kentut, belum sempat berwudu, langsung ke depan naik mimbar. Nah kita boleh instruksi. Pas dia langsung naik, pertama dulu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan azan kedua. Beres aja, nah kita tahu, silakan kita angkat berdiri. Instruksi para jamaah, ada bang, setahu saya Ustadz ini wudunya batal. Tadi jam sekian kalau sama saya kentut. Kata dia, iya alhamdulillah. Saya diingetin, tuh, kan dia berterima kasih. Lantaran dia namanya manusia kan sifatnya banyak. Ini mah yang dengarnya nih, yang dengarnya, dia nggak berani. Mungkin dia ngeliat bahwa itu ustad, atau mungkin dia malu. Udahlah kata dia didiamin aja. Pas beres baca khutbah mau Jumat, dia diam. Kata dia, maaf para jamaah ya, ada apa tadi? Ternyata saya tadi nggak punya wudhu lantaran saya kentut. Sedangkan kan udah baca khutbah. Nah ini gimana? Atau nggak sah khutbahnya? Nggak sah, wajib. Nah diulangi lagi. Berarti dia kudu keluar, ngambil air wudhu dulu. Nah nanti naik lagi ke mimbar, mengulangi kan baca khutbah. Atau kalau memang ada serap ganti langsung, ganti yang kedua. Nah dia berwudu silakan. Paling nanti dia enggak mendapat keabgilan baca khutbah ikut imamin Jumat. Tuh kalau yang pertama ini dilanggar, nah ini wajib ditegur. Kalau dia sadar, wajib dia mengaku bahwa dia statusnya enggak suci. Nah yang kedua, wa taharatu min najasati bisawbi. Seorang khotib yang kedua harus suci daripada najis bisawbi pada pakaiannya. Contoh, jahit naik jadi khutbah. Nah pas lagi baca khutbah tuh yang dia pakai kena najis. Contohnya, yang malum mungkin masjidnya 2 lantai, tinggi bagian depannya kurang kontrol, ternyata ada burung di atas. Biasa kan burung walet ya, nangkot. Nah, pas lagi baca khutbah berak burung, coba ya, kena peci dia, kena baju dia, berarti kan najis. Nenek jangan dilanjutin baca khutbahnya. Kalau peci ona bisa dicopot, walaupun kurang sopan. Coba kalau keadaan baju tembus ke kaos dalam, kira-kira gimana? Kan sulit untuk menggantinya. Ya otomatis kalau memang ada khotib serap, taikin dia ini turun, salin baju, salin peci, berwudu, barulah dia masuk area masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Nah kalau pakaiannya ada yang najis, baik peci, baju ataupun sorban yang dipakai, sementara dia jongjoan baca khutbah 2 rakaat. Nah jamaah yang nggak tahu dimaaf, pas turun baca khutbah kata jamaah tadi, ini kayaknya minyak ustaz lain kamu tahunya ya. Memang coba dah. Iya kayaknya baunya lain. Pas lihat nggak tahunya tai burung di sorban ustaz. Sedangkan kan udah baca khutbah. Ini gimana? Nggak sah baca khutbah. Wajib diulangi lagi. Kalau di sorban bisa dicopot, kalau baju ya otomatis kan ganti keadaan baca khutib yang kedua.
Nah yang keduanya wal badani badannya, wal makani yang ketiga keadaan tempatnya. Jadi yang kedua suci pakaian, suci badan, berikut keadaan tempat yang dia pakai baca khutbah. Berarti kan mungkin mimbarnya ini harus suci. Sedangkan kan mimbar mau besar. Nah, maksud mimbar di sini mah tuh mimbar yang bersangkutan dengan sentuhan badan dia. Contohnya seperti bagian pinggir yang biasa dipegang atau depan yang biasa ditaruh naruh kitab, naruh buku, samping kiri, nah ini anu suci. Nah, ada pun untuk di bawah yang enggak tersentuh, walaupun kena najis, nah ini enggak jadi ukuran. Atau kursinya yang biasa didudukin membedakan antara khutbah pertama khutbah kedua harus suci. Nah kalau bangkunya ada kencing meng contohnya, nah ini baca khutbahnya enggak sah. Kalau baca khutbahnya enggak sah, otomatis jangan dipaksain sholat Jumat, wajib diganti dengan zuhur. Lantaran itu dalam rangkaian khutbahnya ada yang enggak sah, efeknya nanti Jumatnya enggak sah. Nah yang ketiga wasatul aurat, harus menutupi aurat. Nah seorang yang baca khutbah baik jangan jangan sampai lengah, takutnya nanti dia keenakan baca khutbah gurak-garuk nikah kainnya kelihatan dengkulnya tuh, itu enggak sah baca khutbahnya. Kalau dia sadar, berarti selama ini gua baca khutbah kelihatan aurat gua, nah wajib diulangi lagi ke awal. Auratnya rapiin, ulangi lagi ke awal. Paling kata jamaah, ulangi lagi baca khutbahnya, pasal amat. Nah itu kan cacat nantinya. Ini mah ketahuannya beres baca khutbah mau Jumat, ternyata kain yang dia pakainya bolong, tembus keadaan kulit seputar aurat. Nah itu khutbahnya nggak sah, Jumatnya nggak sah, ketahuan setelah Jumat wajib diulangi lagi. Jumat apa khutbahnya diulangi, Jumatnya diulangi. Nah caranya yang simpel, ganti imamnya, ganti khatibnya, ganti lantaran posisi dia statusnya terbuka keadaan aurat. Nah itulah baru 3 poin yang kita bahas persyaratan keadaan membaca khutbah. Yang pertama harus suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas yang gede. Nah yang kedua harus suci daripada najis, mana pakaian yang kita pakai, badan kita, dan juga tempat yang kita pergunakan dalam rangka membaca khutbah. Berikut duduk antara 2 khutbah. Nah yang ketiga wasatul aurati, harus tertutup keadaan aurat. Kalau kebuka aurat itu baca khutbahnya enggak sah, wajib diulangi lagi. Lantaran kalau dipaksain nanti efek sholat Jumatnya, nah ini enggak sah, wajib dia melaksanakan sholat zuhur. Kan kalau dia Jumatnya ada harapan sah dengan persyaratan, cuma ada kekhawatiran, ada solusi ikhtiar, kita ngazorin. Kalau yakin 100% sempurna ini mah haram ngajorin, cukup kita melaksanakan Jumat aja. Dan inilah keadaan ibadah sholat Jumat, walaupun pelaksanaannya seminggu sekali, jatuhnya pada hari Jumat, ini luar biasa gedenya nilai ganjaran. Lantaran keadaan Sufyan Tsauri pernah dia dalam satu waktu lewat makom, lewat kuburan. Kebiasaan dia keras lewat kuburan, selalu dia tawasul untuk ahli kubur. Mungkin baca Fatihah, mungkin baca Qulu, baca apa aja lah. Nah itu ahli kubur gembiranya bukan main mendengar keadaan kiriman dari Sufyan Tsauri. Terus saya, nah pas suatu hari
kayak tadi dikirimin gembira bakat bahwa kawasannya Allah ada satu kubur dikasih suaranya kedengaran oleh Sufyan Suri. Kata dia, ya saya Sufyan, kata ini suara siapa? Saya Bapak Anu bin Anu, mautnya tahun sekian. Posisi saya ini di samping Anda, kuburannya ini. Oh, ada apa kira-kira? Saya mah sangat gembira ngelihat umat Muhammad, nah terutama yang fakir, nah itu nggak lepas dari melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kata Sufyan Suri, dan letak mana pelaksanaannya? Kan dia orang fakir, orang miskin. Oh, untuk orang fakir, orang miskin, nah jalan keluarnya yaitulah melaksanakan sholat Jumat yang mesti minggunya sebulannya 4 kali. Makanya bagi orang yang fakir baik, nah ini jangan sampai tinggal Jumat. Orang kaya apalagi orang kaya, lantaran tuh kita selalu Jumat ini seakan-akan sebanding dengan kita melaksanakan haji dan umroh kalau memang martabat kitanya beda dengan orang yang mampu. Orang yang mampu mau udah jelas dia Jumat, bahkan dia wajib untuk melaksanakan haji berikutnya dan umroh. Inilah ala kadar pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya, umumnya buat kita semua. Yaitu berkahnya supaya kita dikasih panjangkan umur oleh Allah, dikasih sehat badan, dan juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nanti yang berikutnya, wal qiyamu 'alal qadiri wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wasallim wa sunna ulaika rabbika dalikal fadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.